Luas daripada bendungan ini adalah di depan saya ada jembatan Parean yang menghubungkan dari sebelah utara ke sebelah selatan ini, atau boleh dibilang kereta gantung kalau masyarakat bilang. Sudah rusak ya, sudah rusak, namun besi-besinya itu masih kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, sukses selalu buat semua warga Indonesia. Saat ini saya sedang di lokasi sebuah bendungan ya. Sebuah bendungan ini namanya Bendungan Parean. Tepatnya di Desa Muncar, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Ini meninggalkan jejak peninggalan kolonial yang sampai sekarang masih ada dan berfungsi dengan baik untuk mengatur pengairan di Desa Muncar yang rakyatnya gemah ripah loh jinawi. Terbukti sawah-sawahnya subur, pedesaannya sejuk dipandang, hijau, dengan suara air yang deras ini membuktikan bahwa saat kemarau panjang pun daerah sini tetap terkendali terkait dengan kebutuhan air persawahan. Nah, pemirsa yang saya hormati, di belakang saya ini adalah Bendungan Parean. Bendungan Parean ini diperkirakan ada sejak tahun 1920-an yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu yang menjajah Indonesia. Nah, inilah bukti sejarah, fakta ada nyata, tidak mengada-ada. Kami akan tunjukkan lebih dekat lagi. Bendungan ini sampai sekarang mengatur pengairan di Desa Muncar, Kecamatan Susuan, yang akan mengalir terus menuju ke daerah-daerah yang lain. Nah, luas daripada bendungan ini adalah seluas 653 hektar wilayah yang diairi oleh Bendungan Parean ini. Nah, saat ini kebetulan air begitu keruh ya, seperti berwarna coklat ya, karena musim penghujan. Kalau pas musim kemarau air ini terlihat jernih pemirsa. Dan kita lihat di bangunan kolonial masih terjaga dengan baik. Dan saudara-saudara yang saya hormati, keunikan dan kehebatan di Parean ini adalah menjadi destinasi wisata saat ini dan pernah menjuarai juara 1 Jawa Tengah sebagai wisata desa dan desa wisata. Sampai sekarang pun masih ada pengunjung-pengunjung yang hadir, sehingga desa ini menjadi desa yang pernah terkenal dan viral karena destinasi wisatanya sangat menarik. Yuk, seperti apa bendungan ini selanjutnya? Ada pohon apa gitu? Namanya lagi pohon apa kok? Nanas-nanasan, pohon nanas-nanasan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa bendungan ini masih berfungsi, sehingga ya alat-alat untuk pengaturan airnya pun masih berfungsi sampai sekarang. Ini buktinya masih dikasih oli ya, masih dikasih apa tuh stand pad atau sejenisnya untuk agar tidak terjadi kerusakan di gir-girnya. Jadi besi ulir ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran air untuk dibagikan kepada persawahan yang luasnya sekitar 650-an hektar tadi. Kemudian pemirsa, saya lihat di sini dan kita lihat bersama, di depan saya ada jembatan Parean yang menghubungkan dari sebelah utara ke sebelah selatan ini melewati sungai yang besar. Timur ke barat ya, timur ke barat. Sungai ini di atasnya terdapat jembatan Parean yang dibangun oleh pemerintah Desa Muncar, dan jembatan tersebut terlihat jembatan model model gantung ya, seperti zaman kolonial dulu sering kita lihat jembatan-jembatan gantung seperti ini. Jadi ini jembatan baru, namun
konstruksinya meniru konstruksi zaman penjajahan Belanda dulu. Dari jauh kita lihat juga bangunan sebelah sana, ada bangunan-bangunan juga, seperti dinding-dinding tembok itu, kemudian ada besi, seperti besi untuk nganu ya. Nah, apa dulunya itu juga nganu ya? Oh, dulu juga berarti ada, dulu itu ada, itu ada tugu besi berdiri di sana, itu terlihat ada pengait besi yang besar menuju ke arah timur, kemudian nyeberangi sungai ini. Itu artinya dulu ada jembatan gantung namanya, kereta gantung untuk penyeberangan zaman dulu, dan masih tersisa tiangnya. Dan cerita masyarakat ada kereta gantung yang masih bisa kita tunjukkan nanti ke pemirsa. Di area persawahan sana nanti ada kereta gantung peninggalan zaman penjajah yang masih bisa kita lihat nanti. Dan disitulah dulunya warga menyeberangi sungai ini, sungai yang lebarnya mungkin sekitar 20 meter lebih ini, bisa diseberangi oleh warga. Sejak zaman penjajah dibuatkan sebuah kereta gantung untuk penyeberangan itu di area persawahan, nanti kita tunjukkan. Nah pemirsa, saat ini saya juga berada di sebuah pengaturan air untuk menutup dan membuka pengairan yang ada di bendungan Parean ini. Dan kita saksikan di sini lebarnya sekitar 2,5 meter ya, kemungkinan 2,5 meter ini masih bangunan Belanda zaman dulu. Dan kita lihat bersama, nggak ada keretakan sama sekali di bangunan ini. Dan pemirsa yang saya hormati, tempat ini ternyata dijadikan wisata juga untuk river tubing. River tubing ini sangat diminati sekali oleh pecinta-pecinta alam ya. Jadi ini sungainya biasanya kalau nggak musim hujan nggak sederas ini, sehingga sangat aman untuk wisata river tubing. Dan banyak juga pemancing-pemancing pemirsa. Mas, iwake rata-rata napa mriki Mas? Iwake napa? Nilem. Nila. Nilem. Oh, nilem itu apa? Oh, ngeten iki. Oh, ini ikan yang berada di Sungai Parean nih Mas ya? Sungai Parean nih, ikan-ikannya ikan tilem namanya. Kayak wader ya Mas ya? Ini adalah ciri khas ikan yang berada di Sungai Parean, yaitu ikan tilem. Jadi pemancing-pemancing ini seringnya dapat ikan seperti ini. Artinya ikan ini ikan generasi tua ya, zaman dulu kok ya. Kayak wader, kayak tawes ya. Loh Mas ya. Kali Montang kayak Mas. Nah inilah pemirsa keunikan Desa Muncar yang berada di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Ternyata masih ada peninggalan zaman penjajah, karena saat itu keadaan yang sangat sulit sehingga warga tidak bisa membangun jembatan, sehingga dibuatlah jembatan yang sangat kecil atau boleh dibilang kereta gantung kalau masyarakat bilang. Kereta gantung ini terdapat di tengah persawahan Desa Muncar yang bertujuan menyeberangkan orang, mungkin muatnya sekitar 2 atau 3 orang untuk menyeberang sungai ini ya, sungai yang sangat bisa menyeberangi
dengan kereta gantung. Inilah salah satu keunikan Desa Muncar yang terdapat juga sebuah wisata tadi, wisata yang menjuarai Jawa Tengah, desa wisata Desa Muncar, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dan inilah peninggalan kuno yang masih tersisa di Desa Muncar, selain daripada irigasi peninggalan Belanda yang masih berfungsi sampai saat ini, dan sungainya pun masih mengalir dengan deras dan sangat indah sekali pemandangan di Desa Muncar ini. Ini kalau kita lihat di sini konstruksinya bahwa kereta itu dikasih pengait tali besi seperti ini, dan di sini ada bandulnya. Ya, ini bandulnya itu cor semen seperti ini. Terus kemudian penumpang itu naik ke sana ke atas, dan tali besi ini dikaitkan dengan bagian seberang, sehingga roda kereta itu akan menumpang tali besi itu. Jadi tali ini dilewati roda besi yang berada di atas sana kereta itu, kemudian kereta akan terdorong ke seberang. Itulah cara orang-orang tempo dulu di wilayah ini untuk bisa menyeberangi sungai yang cukup luas dan airnya cukup kencang ya. Ini kalau sekarang saya rasa sudah nggak lagi dimanfaatkan warga, karena keretanya kita lihat sudah rusak ya, namun besi-besinya itu masih kokoh, masih kuat. Ini prediksi kami dan cerita dari masyarakat sini tadi, sejak zaman penjajahan Jepang sudah ada. Itulah tadi pemirsa semua video kami yang menunjukkan beberapa benda yang dulu berfungsi untuk menyeberangkan orang di sungai yang besar ini, dan juga irigasi kolonial yang masih terjaga dengan baik dan berfungsi. Desa Muncar, desa wisata nomor 1 se-Jawa Tengah ini ternyata menyimpan kisah lalu, kisah zaman kolonial Belanda yang masih tersisa. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga menghibur dan juga mengedukasi kita semua bahwa bangunan Belanda sangatlah hebat, berfungsi sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.